Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 15 ayat 20a demikian. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Saudara-saudara sekalian, bagi orang yang jatuh, apalagi sudah tenggelam di dalam dosa, segera mengambil keputusan untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan adalah tindakan yang paling tepat. Itulah yang dilakukan si anak bungsu dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Saat itu, karena dosa yang diperbuatnya, hidupnya berada di titik nol. Tidak ada lagi yang tersisa. Keluarganya, hartanya, masa depannya, bahkan harga dirinya sudah lepas dari tangannya, karena ia sendiri yang melepaskannya. Kalau saja dia tidak menuruti keinginannya sendiri dan dengan gegabah meminta harta yang menjadi bagian warisannya sebelum waktunya, dan dengan keberanian yang konyol pergi dari rumah, melepaskan diri dari kasih bapaknya, tentu ia tidak perlu terjerembab sampai ke kandang babi. Bahkan makanan babi pun tidak diizinkan. Namun apa hendak dikata, nasi sudah menjadi bubur. Penyesalan selalu datang terlambat. Masihkah ada jalan keluar? Menurut manusia memang tidak ada. Tetapi Tuhan memiliki jalan keluar bagi kita. Ia hanya minta kita menyadari sepenuhnya akan kebodohan dan kebebalan kita, mengakuinya dengan tulus dan jujur, dan mengambil keputusan untuk bertobat, apapun resikonya. Itulah yang dilakukan si anak bungsu. Ia membandingkan kondisinya saat itu dengan kondisi orang-orang upahan bapaknya yang berlimpah-limpah makanannya. Dan dia mulai menyadari betapa luar biasanya kasih bapaknya. Meskipun demikian, mengambil keputusan untuk pulang tentu bukan hal yang mudah. Apa yang akan dikatakan orang-orang jika dia pulang dalam keadaan tidak punya apapun? Tentu mereka akan berbisik-bisik dan mencemooh perbuatannya yang bodoh itu. Dia pasti sangat bergumul sebelum dia akhirnya mengambil keputusan untuk pulang. Dengan cermat, dia memikirkan apa yang dia akan katakan nanti jika bertemu dengan bapaknya. Akhirnya ia memutuskan untuk berkata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Dengan pikiran tersebut, ia pun melangkah pulang, dan sesuatu yang tidak pernah ia duga terjadi. Ayahnya berlari menyongsong kedatangannya, bahkan ketika ia masih jauh. Bukan hanya itu, ia diterima kembali, bukan sebagai orang upahan, tetapi sebagai anak lengkap dengan semua simbolnya, yaitu jubah, sepatu, dan cincin. Bapaknya bahkan mengadakan pesta sebagai tanda sukacita karena anak yang hilang itu telah kembali. Saudara, apakah hari ini ada di antara saudara yang sedang jatuh? Tuhan menunggu saudara untuk kembali kepadanya. Karena itu, sementara masih ada kesempatan, segeralah ambil keputusan. Maka Tuhan pasti akan menerima dan memulihkan hidup saudara. Amin.